Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Kayana Putri Pamungkas dengan NIM 5521808145. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pengaplikasian MAYOP pada contoh kasus PD Pelangi. Nah, pembahasan kali ini mengenai yang pertama yaitu men-setting data baru perusahaan, membuat dan mengedit daftar akun, men-setting link pajak dan link account, mengisi neraca saldo, membuat daftar pelanggan dan pemasok, membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang, membuat persediaan barang dagangan, dan yang terakhir memeriksa kebenaran data perusahaan. Oke, langsung saja tutorialnya, let's get it. Langkah awal kita buka aplikasi MAYOP, lalu kita create dan isi data sesuai contoh pada kasus. Isi selengkap mungkin. Kalau sudah, kita next. Pilih 2020, lalu pilih Desember, dan 12 bulan. Lalu kita pilih penyimpanannya bebas di mana aja, yang gampang aja nyimpennya. Lalu kita klik Comment Center. Lalu ke tutorial selanjutnya mengedit daftar akun. Langsung aja ke bagian Accounts. Lalu kita pilih Account List. Nah, di sini ada beberapa data yang diubah, yaitu yang pertama itu ada change account diganti dengan cash in bank, yang kedua trade debt store diganti menjadi account receivable, lalu diisi semuanya sesuai contoh kasus soal dengan klik new, lalu diisi nomor akun, nama akun, juga akunnya itu tipe apa. Pengisian ini juga harus teliti karena kalau nggak teliti nanti di akhirnya bakal ada kesalahan data. Isi dari semua akun-akun perusahaan PD Pelangi. Isi aja. Isi asetnya, isi liability-nya, isi equity-nya, sampai di sini juga dibuat header akun ya. Header akunnya itu kalau di aset ada dua, yaitu ada current asset dan yang keduanya itu ada fixed asset. Kalau di liability itu headernya itu ada current liability dan ada long term liability. Selebihnya mengikuti contoh kasus pada soal. Isi seteliti mungkin. Jangan ada data yang ke-double. Isi sampai akhir.
Nah, nanti kalau sudah kita close aja begitu. Langsung aja ke list, kita pilih teks kode, lalu ada dua akun yang dihapus, yaitu ada GSF free export dan GST free. Lalu kita isi di goods and service tax, itu ada PPN, kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai, lalu kita pilih VAT on dan VAT in. Di NT-nya juga kita pilih tidak kena pajak, lalu VAT on dan VAT in. Oke, kita close. Lalu di link account-nya kita ubah menjadi cash and bank yang bagian terakhirnya. Di bagian sales link account-nya juga kita ubah menjadi link cash in bank. Di bagian purchase-nya juga cash in bank. Lalu ada tutorial selanjutnya, yaitu mengisi neraca saldo. Nah, mengisi neraca saldo ini caranya mudah tapi harus teliti, yaitu kita ke setup, lalu ke balance, dan pilih account opening balance. Lalu kita isi data nominalnya sesuai dengan contoh kasus soal, jangan sampai ada yang salah, yang debit di debit dan yang kredit di kredit. Nah, nanti pada hasil akhir di amount balance-nya itu harus nominalnya harus 0,0. 0,0 itu artinya udah balance gitu. Tapi kalau semisal di terakhirannya datanya ada nilai nominalnya, berarti ada akun yang salah input begitu. Jadi harus pelan-pelan dan harus teliti biar hasilnya balance. Kita cek sampai akhir, dan di situ hasilnya beneran 0, udah benar, lalu oke. Dengan cara klik card file, lalu card list, dan pilih customer, lalu new. Dan kita pilih customer, kita isi bagian customer dulu sesuai contoh kasus soal. Isi namanya, isi card ID-nya, lalu isi alamatnya sesuai contoh kasus soal. Pilih Bandung, lalu kita pilih Jawa Barat karena di Bandung, lalu pilih Indonesia dan masuki nomor teleponnya. Ulang sampai si daftar pelanggan ini sudah kita input semua. Di sini ada 4 daftar pelanggan, yaitu caranya sama, tinggal input sesuai contoh soal. Kita inputnya itu klik new aja untuk membuat yang baru, begitu. Semuanya harus sesuai contoh soal. Lalu kalau udah, kita ganti ke supplier. Kita masukin data suppliernya. Kita masukin data suppliernya dengan new tadi, lalu datanya dimasukin, semua datanya. Dan di sini suppliernya itu ada 3 ya. Ada 3. Yaitu ada PT Makmur Jaya, CV Setia Abadi, dan PT Lodan. Caranya sama seperti
yang customer tadi. Kalau udah close. Oke. Kita pilih setup, lalu balance, kita pilih customer balance-nya. Kita pilih customer balance dan juga kita isi sesuai datanya tadi. Dimulai dari Tekno Komputer, masukin nomor fakturnya, masukin tanggalnya. Nah, di sini teks kodenya itu harus NT, nggak boleh yang lain. Kita ulang dengan klik Add Cell. Semuanya harus diinput, empat-empatnya, yaitu tadi ada Tekno Komputer, Trans Komputer, Mega Komputer, dan juga Prima Komputer. Caranya semuanya sama, tinggal Add Cell, lalu masukin semua data, dan teks kodenya harus NT. Kalau sudah, kita record. Nah, kalau udah di situ sesuai ya nominalnya. Sesuai nominalnya yaitu harus 0. Lalu kita close. Nah, sekarang kita buat buku besar pembantu utang dagang. Caranya sama seperti yang tadi, kita pilih setup, balance, lalu kita pilih supplier balance. Nah, isi aja data-datanya sesuai contoh soal. Di sini ada 3, yaitu ada PT Makmur Jaya, CV Setia Abadi, dan PT Lodan. Kita isi nofakturnya, isi tanggalnya, isi jumlahnya. Nah, di situ name-nya saldo awal utang. Kalau tadi kan piutang, nah kalau ini itu utang. Jangan lupa pilih teks kodenya itu tetap NT. Lalu kalau sudah kita record, lakukan ini. Lalu di situ sudah 0, tandanya sudah benar datanya. Nah, langkahnya yaitu kita pilih inventory. Lalu kita pilih item list. Dan juga kodenya, nama itemnya. Lalu kita centang-centang aja yang ada di situ. Pilih cost of goods sold, pilih sale, dan pilih merchandise inventory. Lalu kita oke. Di buying detailsnya juga diisi, ada unit. Di selling detailsnya juga klik unit, kita ketik unit. Lakukan hal yang sama untuk data yang kedua dengan new, lalu kita isi datanya sesuai soal. Checklist, lalu kita unit, pilih unit, di selling detailsnya juga pilih unit. Dah, oke, sudah selesai. Lalu pilih card file lagi, pilih set room price, pilih average cost. Kita isi average cost-nya sesuai price unitnya. Sesuai jumlahnya. Lalu count. Nah, ini kalau ini sesuai price list-nya ada berapa. Di situ quality-nya itu ada 20 dan ada 16. Ikutin tutorial yang ada di layar. Judulnya saldo awal persediaan barang dagangan. Kita okein. Begitu. Kita pilih comment center, lalu pilih account. Kita pilih company. Kita run review. Lalu kalau udah ke checklist semuanya, itu artinya sudah benar. Kalau sudah benar, data-datanya kita file lalu exit. Maka tutorial sudah selesai.